Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah hari ini walaupun masih secara virtual, kita kembali berkumpul dalam channel Amazing Edu Crew, masih dalam topik Bincang Pasundan 9. Baik, dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan guru seni budaya yang sudah tidak asing lagi, lulusan ISBI dan sekarang mengajar di SMP Pasundan 9 Bandung. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja panggil Pak Yudi Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Sehat, Pak Yudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, kita sudah kedatangan tamu. Hari ini kita akan berbincang banyak tentang mata pelajaran seni budaya. Bagaimana itu seni budaya, apa saja yang dipelajari. Nanti kita akan kupas tuntas, Pak Yudi ya. Baik, langsung saja dengan Pak Yudi Ginanjar. Silakan Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak bisa menjadi seorang narasumber ya. Narasumber begitu Pak Yudi. Narasumber di acara Bincang Pasundan 9. 9. Nah, langsung Silakan Pak Yudi, ada yang ingin disampaikan tentang materinya? pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang mata pelajaran seni budaya, yaitu mengenal instrumen tradisional. Instrumen tradisional. Secara Apa itu ya? spesifik kita akan mengenal waditra suling. Oh, waditra suling teman-teman. Waditra itu instrumen kalau dalam bahasa Indonesianya, instrumen atau alat musik. Seperti apa pembahasan atau sedikit informasi tentang suling dari Bapak nanti akan Bapak bahas. Baik, nah teman-teman, menarik sekali ya topik hari ini. Jadi untuk teman-teman juga viewer sekalian yang ingin belajar tentang waditra suling itu seperti apa, sekarang boleh mempersiapkan sulingnya di rumah masing-masing ya Pak Yudi ya. Bisa. Nah, oke. Sambil nanti Pak Yudi mempersiapkan sulingnya, jadi disimak baik-baik. Jangan lupa subscribe channel ini. Kemudian nanti di akhir mungkin Pak Yudi ya ada giveaway. Seperti ada apa giveaway-nya? juga, kita simak dulu sampai habis ya. Oke. Baik Pak Yudi, langsung saja mungkin Pak Yudi bawa sulingnya pasti ya. Bawa sulingnya. Nah, teman-teman pasti ingin tahu nih bagaimana teknik memainkan suling yang benar. Nah, Oke, langsung saja ya. Kebetulan Bapak sudah membawa waditra suling. Sudah ada sulingnya nih. Seperti Nah, ini, saya mana sulingnya Pak Yudi? Nanti saya bagi. Oke, siap. Kebetulan saya bawa dua. ini. Siap, silakan Pak Yudi. Nah, langsung ke pembahasan suling ya. Secara organologi dulu ya. Oke. Organologi atau bahan dasar. Bahan dasarnya. Waditra suling ini terbuat dari bambu. Oh, ini dari bambu ya Pak Yudi ya. Kalau orang-orang sini atau orang-orang Jawa Barat bilang ada sedikit informasi bahwa suling itu cocok sekali terbuat dari awi tamiang. Oh, awi Awi tamiang. tamiang. Kalau orang Sunda itu bilang awi. Awi. Ya. Oke. Nah, katanya suling ini cocok sekali dibuat dari bahan awi tamiang. Awi tamiang. Seperti itu informasi teman-teman. tentang bahan dasar sulingnya. Nah, suling ini juga pada perkembangannya saat ini bisa dibilang baik, Pak Mulki. Oke. Kenapa bisa dibilang baik? Karena jika saya perhatikan instrumen suling ini masih lestari, masih eksis hingga saat ini. Nah, itu Anak-anak muda, positif ya. anak-anak muda juga masih tertarik untuk memainkan suling. Alhamdulillah baik. Jadi mencintai kebudayaan itu memang harus dimulai sejak dini Pak Yudi ya. Jadi sekali lagi tadi katanya ini dari awi tamiang ya. Awi Awi tamiang. tamiang. Nah, pertanyaan saya tadi belum dijawab. Bagaimana teknik memainkan suling itu sendiri Pak Yudi? Teknik memainkan suling, oke. Dalam memainkan suling ini terdapat dua teknik mungkin. Oh, ada dua teknik ya. Yang pertama ada teknik tiupan, Oke. yang kedua ada teknik ornamentasi. Ada tiupan, ada ornamentasi. Yang pertama teknik tiupan ini terbagi lagi ke dalam 3 jenis. Oh. Yang pertama ada teknik tiupan sedang, Oke. yang kedua teknik tiupan rendah, Benar. dan ketiga ada teknik tiupan tinggi atau petit. Oh. Seperti apa? Contoh tiupan sedang dulu, Nah. seperti ini. Nah,
itu teknik tiupan sedang. Itu sedang ya Pak Edi. Rendah seperti apa? Rendah seperti ini. Mendayu-dayu ya. Mendayu-dayu. Yang terakhir tadi teknik tiupan tinggi atau petit seperti ini. Nah, seperti itu. Sepertinya teman-teman juga tidak asing ya dengan apa tadi, bagaimana cara memainkannya. Pernah mendengar? Pasti sering ya? mendengar karena Bapak juga tadi sudah bilang suling ini termasuk alat tradisi yang cukup populer. Oke, itu tadi yang bagian Teknik tiupan. Yang kedua ada teknik ornamentasi. Nah, Ornamentasi itu apa? Ornamentasi itu ialah hiasan. Oke. Jadi suling ini pemulkit tidak kalah secara teknis tidak kalah dengan alat musik yang lain ya. barat modern. Kalau di gitar ada teknik ornamentasi seperti hammer on, Oke. pull off, bending. Nah, suling juga punya teknik ornamentasi. Punya teknik sendiri ya? Banyak. Ada banyak teknik ornamentasi, tapi yang saya jelaskan 3 saja dulu yang paling gampang. 3 dulu ya. Yang pertama ada teknik ornamentasi Ya, lucu sekali memang istilahnya. Itu seperti apa? Cara memainkannya adalah menutup dan membuka lubang nada pada suling dengan cara berulang-ulang seperti ini. Nah, kita dengarkan. Nah, seperti itu pemukul. Itu teknik ornamentasi itu ya. Yang kedua ada teknik ornamentasi ketrok. Ketrok Kalau di gitar itu hammer on ya. Hammer on. Kalau di diketrok ya. Kalau di suling atau di karawitan itu istilahnya lebih bersahaja ya. Ketrok. Seperti apa ketrok? Seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi mendayu-dayu lagi. Caranya memukulkan jari telunjuk atau jari tengah di lubang nada yang mau kita ketrok. Itu yang teknik ornamentasi kedua. Yang ketiga ada teknik ornamentasi puruluk. Puruluk ini seperti apa? Hampir sama dengan teknik ornamentasi menutup dan membuka lubang nada suling. Cuman combine ya. Dilakukan dengan cara cepat. Dengan contohnya cara seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau itu kan seperti ini. Agak lambat, kalau puruluk cepat. Nah, seperti itu. Jadi kalau digabungkan teknik tiupan dengan teknik ornamentasi, ada sedang, tinggi, rendah, dan kemudian ada teknik ornamentasi digabungkan dalam satu seperti ini. Waduh, luar biasa sekali. Saya juga hampir tidak bisa berkata-kata. Luar biasa sekali. Berbicara mengenai suling, teman-teman juga ingin tahu rasanya ada berapa jenis suling? Oke, luar biasa sekali ini ya pertanyaannya. Pemulki ini guru bahasa Indonesia. Iya, pertanyaannya saya ingin banget. tahu juga ya. Oke, silakan. Ada berapa jenis suling? Nah, berbicara masalah jenis dari suling ya, banyak sekali jenis suling ya. Cuman secara konvensional dan jika dilihat dari lubang atau ya berbicara dari ukuran atau lubang, terdapat 2 jenis suling ya. Yang pertama ada suling panjang berlubang 6. Seperti ini. Ini biasa dimainkan di dalam ensemble kesenian tembang Sunda Cianjuran. Juga dimainkan juga di gamelan degung, pop Sunda, kacapi kawi. Nah, ini jenis suling yang pertama, suling panjang lubang 6 ya. Nah, dan yang kedua, jenis suling yang kedua ini ada suling pendek berlubang 4. Jadi ada yang pendek juga seperti itu ya. Kenapa berbeda dengan yang tadi? Karena ini suling yang ini biasanya dipakai di ensemble gamelan degung. Jadi nggak bisa apa dimainkan di tembang Sunda Cianjuran, bisa juga ya. Cuman umumnya yang sudah sering dipakai kalau ini untuk gamelan degung
ini untuk tembang Sunda Cianjur. Nah, jadi ingat teman-teman, untuk yang kecil itu untuk gamelan negung yang agak panjang seperti ini, dari ukurannya seperti ini, berbeda ya ukurannya. Ini untuk tembang Sunda Cianjur. Tembang Sunda Cianjuran. Boleh nanti saya belajar juga Pak Yudi ya? Boleh Nah, banget. siap, nanti teman-teman juga sambil belajar ya. Oke. Nah, saya juga awam sebetulnya Pak Yudi dan teman-teman tentang suling. Ini ada juga pertanyaan, apa saja tangga nada atau laras yang bisa dimainkan dari suling ini gitu. Pertanyaan luar biasa lagi ini ya. Nah, apa berbicara saja nih? masalah tangga nada ya atau laras kalau di Betul. karawitan Sunda itu tangga nada yang bisa dimainkan di waditra suling ini ada banyak. Tapi yang Bapak akan bahas ini cuma 3 saja. Ada 3 dulu nih. Yang pertama ada tangga nada atau laras pelog. Nah, Seperti laras apa? pelog. Seperti apa laras pelog ini seperti ini ya. Oke. Nah, seperti itu tangga nada atau laras pelog. Itu Kalau yang dibunyikan pelog, ya? secara apa? Secara verbal Daminati lada dalatina mida. Nah, itu laras pelog. Itu laras pelog yang pertama. Yang pertama ya? itu. Oke, yang kedua nah. ada laras sorog atau bisa dibilang juga disebut juga laras madenda ya. Madenda. Laras madenda ini seperti Kita ini. dengarkan teman-teman. Nah, daminatila latina mida. Nah, secara penyebutan sama dengan laras pelog, Betul. cuman yang membedakannya itu nuansa atau rasa. Jadi Secara- nuansanya ya, kalau pelog tadi beda seperti ya? ini kan daminatila, kalau sorong seperti ini daminatila. jadi agak tinggi Pak Yudi ya. agak tinggi, Ah. nuansanya agak berbeda dari Sudah mulai bisa nih saya nih sedikit-sedikit. Alhamdulillah. yang kedua tadi. Itu yang kedua Sorong, ya. ya. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga ini ada tangga dada atau laras salendro. Salendro. Pernah dengar salendro? Rasanya baru dengar Pak Baru Yudi. dengar? Oke, kalau baru dengar seperti ini. Laras Kita salendro. dengarkan ya sama-sama. Kalau disebutkan daminatila latina mida. Nah, Itu lebih rendah Pak Yudi apa? enggak enggak begitu juga ya. ya. Cuman nuansanya saja. Nuansanya, berbeda. jadi Antara sekali lagi- ketiga laras tadi Yang berbeda itu. penyebutannya sama daminatila. Betul. Cuman yang membedakan soal nuansa dan rasanya. Wah. Jadi ternyata teman-teman bermain suling juga ada nuansanya, ada perasaannya begitu Pak Yudi ya. Jadi suling ini sebenarnya alat musik ya atau waditra yang sederhana. Betul. Waditra yang sederhana, cuman tidak kalah dengan alat musik barat. Iya, satu pastinya. Setuju. satu alat musik tapi bisa memainkan beberapa tangga nada. Nah teman-teman, menarik sekali nih berbicara mengenai nuansa, tadi perasaan, kemudian dapat dimainkan dalam berbagai jenis lagu mungkin Pak Yudi ya. Nah kita sekarang berbicara lagu nih Pak Yudi. Oke, lagu. Jadi sebetulnya fungsi suling ini dalam sebuah lagu itu apa? Oke, pertanyaan lagi. Luar biasa. Nah, fungsinya apa nih ya? Berbicara Oke. masalah fungsi Betul. suling dalam sebuah lagu, kalau yang saya pelajari dulu ketika awal belajar punya 3 fungsi suling itu. 3 fungsi. Ketika kita mengiringi sebuah lagu, Ya. suling ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsinya adalah sebagai fungsi pamirig. Pamirig kalau dalam bahasa Indonesia itu mengiringi. Mengiringi teman-teman ya. Contohnya Mohon dicatat. misalnya ada sebuah lagu yang populer, es lilin mah cece, kita iringi seperti ini. Coba. Nah, Asoy, seperti itu. mantap. Es lilin mah cece, kita iringi. Nah, seperti Aduh, itu. mantap sekali. Fungsi suling secara pamirig atau mengiringi. Mengiringi ya nomor 1. Yang kedua, fungsi suling untuk mengisi intro. Mengisi intro. Tahu kan ya intro ya? Oke. Dalam sebuah lagu pasti ada Ada. terdapat Intro, intro, ya. Sebelum masuk ke sebuah lagu pasti ada dulu part Betul. intro yang bisa diisi oleh instrumen. Instrumen. ya. Salah satunya suling ini ya, salah Pak satunya Yudi. Suling, karena suling ini memiliki prinsip alat musik melodi. Betul. Nah, jadi cocok sekali suling ini untuk mengisi intro lagu. Luar biasa nih. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga Pak Fungsi Yudi. yang ketiganya itu untuk sebagai pamirig, pengisi intro, dan
sebagai mawakeun atau Mawakeun. atau membawakan sebuah lagu. Ah, Maksudnya seperti apa? Misalnya ada sebuah lagu, betul. tidak ada juru kawih atau penyanyi. Nah, suling bisa mewakili sebagai luar penyanyi. biasa Jadi sekali. jika sudah menjadi sebuah lagu bisa dibawakan secara instrumental maksudnya. Betul. Misalnya ada lagu Es Lilin tadi ya, bisa Iya. dibawakan secara instrumental. Seperti ini misalnya ya. Aduh, Seperti merdu itu sekali ya. Es Lilin teman-teman. mah cece kalapa muda, karena gak ada penyanyi bisa dibawakan sama Nah, suling. itu tadi fungsi-fungsi daripada suring dalam sebuah lagu. Jadi tidak hanya sebatas alat musik yang terbuat dari tadi awi tamiang, tapi juga ada fungsi-fungsi tersendiri ya. Nah, teman-teman Nah, mau konon katanya Pak Mulki, suling ini tidak hanya sebagai fungsinya tidak hanya untuk mengiringi lagu, Oh, ada lagi fungsi. ada lagi sebagai obat kesehatan katanya. Wah, Mitos tapi itu ya. tapi itu belum Katanya kalau ada orang yang sedang sakit betul. masuk angin, obatnya bisa pakai suling juga. Oh, jadi teman-teman kalau sakit atau masuk angin itu suling juga Bisa Pak Mulki. Jadi kalau misalnya Pak Mulki kemasukan angin ya, Oh, betul sekali. Pak. bagaimana cara mengeluarkan anginnya? Tiup suling ya? Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita coba ya, walaupun masih mitos, tapi nanti kita coba tidak salah. Kayak Ya, baik sekali. Sebetulnya masih banyak ini pertanyaan dan saya juga ingin belajar tentang suling seperti apa. Yang sederhana saja Pak Yudi dan teman-teman, ini harapan seni tradisi bagi kalangan pelajar itu seperti apa, khususnya di kalangan SMP Pasundan 9. Oke. Harapan kesenian tradisi untuk para pelajar ya. Betul Pak Yudi? Kalau menurut saya tidak muluk-muluk. Saya punya harapan kesenian tradisi ini bisa terus lestari, Amin. bisa ada regenerasi, selalu ada regenerasi dari anak-anak muda. Jadi tidak hanya orang-orang yang sudah dewasa atau yang sudah tua memainkan suling, tapi pelajar juga sudah mau mengenal kesenian tradisi. Setuju sekali Pak Yudi apa yang tadi disampaikan, bahwa memang semua ini harus ada regenerasinya. Bagaimana kalau misalkan semua tradisi hilang begitu saja, padahal ini adalah warisan leluhur kita Pak Yudi ya, dan ini juga harus dilestarikan oleh kalangan muda dan pelajar khususnya. Wah, luar biasa sekali Pak Yudi. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ini, kemudian ingin bertanya dan yang pasti ingin bisa main suling gitu Pak Yudi ya. Iya. Namun mohon maaf sekali teman-teman, waktunya kita sudah habis. Sampai Sudah habis ya? Tidak apa-apa Pak Yudi ya. Tidak apa-apa. Luar biasa silakan. sekali, terima kasih. Kita masih akan ada channel berikutnya, nanti ada tema berikutnya masih tentang seni budaya dan pelajaran yang lain. Tapi sebelum kita akhiri, tadi Pak Yudi sudah menitipkan amanah, katanya akan memberikan giveaway atau hadiah. Kita dengarkan Pak Yudi nih, giveaway apa yang akan diberikan di hari ini pelajarannya. Silakan Pak Yudi. Oke. Masih giveaway atau hadiahnya masih tentang seputar pembahasan instrumen suling. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan hadiahnya? Seperti ini. Kalian cukup menjawab pertanyaan dari Bapak di kolom komentar. Nah, jadi jawab di kolom komentar ya, channel Pak ini. Yudi. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah, jika Bapak menutup 3 lubang suling ini, 3 lubang ini, Oke. apa istilah nadanya? Istilah nadanya apa tuh ketika ditutup 3 Tiga lubang? Nah, 3 lubang suling ini. Oke. Yang kedua adalah, jika Bapak menutup 4 lubang, seperti apa atau apa istilah nadanya? Nah, istilahnya apa tuh kalau Kedua 4 itu. sekarang ya? Yang ketiga, kalau ketiga? 5 lubang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 lubang ini kalau ditutup istilah nadanya apa? Istilah nadanya apa? Nah, yang keempat ya. Oh, masih ada? Silakan. Keempat, ditutup 6 lubang. Istilah nadanya apa? Istilah nadanya apa? Nah, 2 lagi. Oke, silakan. Kalau ditutup 1 lubang, tutup 1 lubang, istilah nadanya apa? Yang terakhir ditutup cuma 2 lubang, Wah. istilah nadanya apa? Seperti itu.
Jadi totalnya ada 6 pertanyaan tadi Pak Yudi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Nah, ada 6 silakan nanti teman-teman coba jawab di kolom komentar, dan hadiah yang akan diberikan adalah hadiah yang akan diberikan nanti ada 1 buah ukulele. wah, ukulele teman-teman. Tuh, siapa yang tidak tertarik ya Pak Yudi ya. Jadi silakan cepet-cepet subscribe channel ini, kemudian komentar di bawahnya, jawab semua pertanyaan tadi dari Pak Yudi, dan nanti akan dipilih secara acak ya. Dipilih nanti secara. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Yudi sudah menyempatkan hadir di Bincang Pasundan 9 kali ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, Amin. khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi viewer semua SMP Pasundan 9 Bandung. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi di channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.